Klub Premier League, Manchester United kabarnya akan segera menuntaskan transfer penyerang Benfica, Gonçalo Ramos, yang bernilai 1,6 triliun rupiah dan mengidolakan Cristiano Ronaldo. Langkah Manchester United tersebut diambil setelah sang manajer, Erik ten Hag, memilih Ramos dari daftar 5 penyerang yang ingin didatangkan. Gonçalo Ramos, di usianya yang baru menginjak 21 tahun telah menjadi pemain berlabel permata dan menarik minat sejumlah klub Eropa. Hal ini tak lepas dari torehannya bersama Benfica sejauh musim ini, di mana dia telah mencetak 24 gol dan 10 assist untuk klub asal Portugal tersebut. Ramos sempat menjadi topik pembicaraan selama Piala Dunia di Qatar saat dia menggantikan peran Cristiano Ronaldo di timnas Portugal dan mencetak hat-trick ke gawang Swiss. Erik ten Hag pun menilai Gonçalo Ramos adalah pemain yang tepat sebagai striker baru untuk menggantikan Cristiano Ronaldo pada musim depan. Melansir dari Mirror, Erik ten Hag pun sudah memberi lampu hijau manajemen Manchester United untuk merekrutnya, tetapi raksasa Liga Inggris tersebut dihadapkan masalah biaya transfer. Benfica disebut-sebut tidak akan menjual Gonçalo Ramos jika tidak ada klub peminat yang bisa menebus klausul penjualan sebesar 88 juta pounds atau 1,6 triliun rupiah. Manchester United tentunya butuh suntikan dana yang besar untuk menebus Ramos dari Benfica. Dengan kesepakatan ini tergantung siapa nanti yang akan menjadi pemilik baru Manchester United. Tak bisa dipungkiri, proses penjualan klub oleh keluarga Glazer membuat anggaran belanja pemain pada bursa transfer musim dingin kemarin jadi terbatas. Alhasil, Erik ten Hag hanya mampu mendatangkan pemain pinjaman sebagai rencana jangka pendek menggantikan Cristiano Ronaldo yang hengkang pada Desember tahun 2022 kemarin. Striker asal Belanda, Wout Weghorst pun didatangkan dari Burnley, meski saat itu masih terikat kontrak pinjaman dengan klub Turki, Besiktas. Keputusan ten Hag meminjam Weghorst cukup tepat. Sang pemain membantu mengurangi beban Marcus Rashford yang musim ini menjadi pencetak gol terbanyak di klub. Weghorst langsung mencetak gol dalam laga debutnya, dan dalam prosesnya mampu mengantongi 2 gol dan 2 assist dari 18 penampilan bersama Setan Merah. Manchester United mendapat kabar gembira. Gelandang Christian Eriksen segera pulih dari cedera panjang dan diharapkan dapat kembali bermain paling cepat pekan depan. Seperti diketahui, Eriksen telah dilanda masalah cedera pada pergelangan kaki saat Manchester United mengalahkan Reading 3-1, pada tanggal 28 Januari lalu. Christian Eriksen merupakan gelandang penuh pengalaman dengan kreativitas dan kualitas dalam hal menyerang. Pria asal Denmark tersebut sejauh ini telah mencetak 2 gol dan 8 assist dalam 26 penampilannya bersama Manchester United pada musim ini. Eriksen awalnya diharapkan baru akan kembali pada akhir bulan April. Namun, dengan proses pemulihannya yang berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan, pemain berusia 31 tahun itu telah kembali berlatih dan bahkan bisa saja duduk di bangku cadangan dalam laga kontra Everton pekan depan. Ini berjalan dengan baik, saya baru saja mulai berada di luar dengan menggunakan sepatu sepak bola, saya sudah berada di gym selama beberapa pekan dan sekarang saatnya untuk melakukan sesi rehabilitasi berikutnya di luar, jelas Eriksen mengenai perkembangan cederanya seperti dikutip dari Mirror. Menanggapi cedera yang dideritanya, Eriksen merasa sedikit kecewa karena selain harus absen dalam waktu yang lama untuk Manchester United, ia juga harus melewatkan laga internasional yang dilakoni oleh timnas Denmark. Terlepas dari perasaan kecewanya, Eriksen menunjukkan jika ia memiliki pandangan yang lebih baik mengenai kemunduran yang dialami dalam karir sepak bolanya. Apalagi setelah ia mampu bangkit kembali setelah menderita serangan jantung Juni tahun 2021 lalu kala berkompetisi di Euro 2020. Manchester United memiliki sedikit tambahan untuk mendapatkan jasa Khéphren Thuram. Thuram merupakan salah satu pemain kunci Nice saat ini. Meski masih berusia 22 tahun, putra Lilian Thuram itu menjadi jenderal lini tengah klub Liga 1 tersebut. Performa apik Thuram Junior ini diamati Manchester United. Setan Merah disebut-sebut tertarik memboyong sang gelandang ke Old Trafford di musim panas nanti. Dilansir RMC Sport, Manchester United bisa mendapatkan jasa sang gelandang. Namun mereka harus siap mengeluarkan uang banyak di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Nice siap menjual Thuram di musim panas nanti. Manchester United harus merogoh kocek agak dalam untuk merekrut Thuram. Gelandang timnas Prancis itu dilaporkan bakal dibanderol di angka 40 juta euro. Penilaian bagus harga ini layak disematkan karena gelandang 22 tahun itu tampil apik di lini tengah mereka. Selain itu kontraknya juga masih cukup panjang.
jadi angka 40 juta euro dinilai sepadan dengan jasa Thuram. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United harus bergerak cepat untuk mengamankan Thuram. Saingan mereka, Liverpool dilaporkan juga meminati gelandang timnas Prancis tersebut. Pelatih Newcastle yakni Eddie Howe, akhirnya memberikan tanggapannya terhadap klaim bos Manchester United, Erik ten Hag yang mengatakan bahwa gaya bermain timnya sangat menjengkelkan. Newcastle akan menghadapi Setan Merah pada laga lanjutan pekan ke-29 Premier League 2023, pertarungan kedua tim bakal berlangsung di St James Park, Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023, malam WIB. Kedua tim sempat bertemu di babak final Carabao Cup di Wembley dengan kemenangan Manchester United atas Newcastle dengan skor 2-0. Dengan kekalahan tersebut, menjadikannya penampilan final besar pertama yang mengecewakan bagi Newcastle dalam 24 tahun terakhir. Sebelum pertandingan tersebut, Ten Hag sempat kedapatan mengomentari permainan sang lawan dengan menyebut Newcastle sebagai tim yang menjengkelkan dan gemar membuang-buang waktu. Bos Setan Merah tersebut membuat komentar sebelum pertandingan final Carabao Cup pada akhir Februari lalu. Ten Hag mengatakan, ini adalah tim yang menjengkelkan untuk dilawan, jadi kami harus menemukan cara untuk menang, dan juga mengatakan bahwa Newcastle adalah tim yang paling baik di liga dalam hal membuang-buang waktu. Saiwar Erik ten Hag tampaknya berhasil saat Manchester United meraih kemenangan atas Newcastle di final Carabao Cup, mengangkat trofi di Wembley untuk pertama kalinya sejak 2017. Menjelang pertemuan pertama mereka sejak final pada hari Minggu, Eddie Howe kini memberikan tanggapan atas klaim pelatih Setan Merah itu. Ia mengatakan, hal-hal tentang manajemen pertandingan telah dibesar-besarkan secara masif mengenai kami di media, itu hanya pendapat saya, ucapnya dilansir dari laman Talksport. Newcastle akan menghadapi pertandingan kandang melawan Manchester United dengan keyakinan bahwa kemenangan akan memberikan dorongan besar bagi harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions. Manchester United akan berhadapan dengan Newcastle United dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris. Pertandingan ini akan diadakan di Stadion James Park. Laga ini mempertemukan dua tim yang bersaing untuk memperebutkan posisi 4 besar. Kemenangan dapat mengamankan keberadaan Manchester United di peringkat ketiga klasemen sementara. Mereka juga akan berharap Liverpool dapat mengalahkan Manchester City untuk memangkas jarak dengan tim tetangga mereka. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, berharap Marcus Rashford dapat tampil pada pertandingan ini. Rashford absen membela timnas Inggris pada jeda internasional akibat mendapat cedera benturan. Rashford juga mendapat sorotan pada periode tersebut akibat pergi ke New York, Amerika Serikat. Saya memiliki perasaan positif. Marcus Rashford melakukan sedikit perawatan dalam beberapa waktu terakhir dan sesi latihan individual. Tetapi ia sudah mengikuti sesi latihan tim pada Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023, kami masih akan melalui sesi untuk 1 hari mendatang dan terdapat peluang ia dapat tampil. Ten Hag merasa bahwa Rashford kembali dengan motivasi yang tinggi ketika menjalani sesi latihan. Ten Hag juga nampak akan segera mendapat kabar positif lain. Salah satu pemain kuncinya, Luke Shaw, disebut telah menandatangani kontrak baru dengan durasi 4 tahun. David De Gea dilaporkan telah menolak tawaran kontrak baru yang disodorkan Manchester United. Menariknya, pada wawancara terbaru dengan Sky Sports, David De Gea mengaku sangat mencintai Setan Merah. Masa depan De Gea sebagai kiper utama United sudah diperbincangkan sejak musim 2022 lalu. Namun, De Gea mampu menjaga eksistensinya dengan performa apik dan menyingkirkan Dean Henderson dari tim. Situasi menjadi lebih rumit pada musim 2023. De Gea memang tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister. Namun, kontrak kiper 32 tahun itu akan habis pada Juni tahun 2023 mendatang. United ingin sang kiper utama bertahan lebih lama. Dia masuk dalam rencana Erik ten Hag. Lantas, mengapa De Gea menolak kontrak baru dari United? David De Gea menjadi salah satu pemain dengan masa bakti paling lama di skuad United. Dia bergabung ketika United masih di bawah kendali Sir Alex Ferguson. De Gea sangat mencintai klub yang dibelanya. Tentu saja saya telah berada di sini selama bertahun-tahun menikmati setiap momen di klub ini. Saya memainkan sangat banyak laga, buka De Gea pada Sky Sports. Tentu saja menyenangkan berada di sini. Ini adalah klub besar. Saya mencintai klub ini dan saya sangat bahagia di sini. Ada banyak keributan, tetapi kami hanya fokus pada permainan, tegasnya.
Kabar yang beredar, De Gea menolak tawaran kontrak baru dari United karena alasan finansial. Kiper asal Spanyol itu berharap mendapat tawaran gaji yang lebih layak. De Gea mengaku tidak ambil pusing dengan situasi yang terjadi pada perpanjangan kontraknya dengan United. De Gea hanya ingin memikirkan pertandingan yang bakal dihadapi bersama rekan-rekannya. Manchester United bersiap dengan segala situasi yang mungkin terjadi pada kasus David De Gea. Setan Merah tidak menutup kemungkinan mendatangkan kiper lain jika kesepakatan baru dengan De Gea tak juga tercapai. Kiper Porto, Diogo Costa menjadi salah satu opsi yang dipikirkan Erik ten Hag sebagai pengganti De Gea.